Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Ahmad Nizar dari kelas 11 TKRO 4. Saya berasal dari sekolah PGRI 4 Surabaya. Langsung saja kita bacakan. Pertama, sekarang di dunia otomotif itu lagi ada persimpangan besar. Di satu sisi kita masih hidup di era pembakaran dalam atau yang biasa disebut ICE, Internal Combustion Engine, yang menjadi tulang punggung industri modern. Itu sudah lebih dari 100 tahun lalu. Dan di sisi lain, teknologi kendaraan listrik atau yang biasa disebut dengan EV itu berkembangnya gila-gilaan. Bisa dilihat dengan produk kayak BYD, Wuling, produk-produknya China, sama nggak ketinggalan juga Hyundai. Itu mulai banyak pabrik-pabrik raksasa, Tesla juga, sampai brand Asia sekarang EV juga. Buat anak SMK seperti kita atau calon mekanik, itu kita tuh dibikin dilema, mau fokus belajar dan magang di bengkel konvensional yang jelas lebih banyak pasarnya dan lebih mudah cari pelanggan dan peluang kerjanya luas, atau mending langsung nyemplung ke bengkel EV aja yang mungkin lebih sedikit kalau sekarang tapi punya prospek masa depan yang cerah. Jujur, keresahan terbesar aku itu takut salah ambil jalur. Kalau aku magang di bengkel konvensional, ilmunya pasti kepake sekarang, karena mobil bensin dan diesel itu masih mendominasi di jalan Indonesia. Tapi bagaimana kalau misalnya 10 atau 15 tahun ke depan? Apakah tren bakal benar-benar bergeser? Jangan-jangan atau malah aku bakalan ketinggalan kalau misalnya aku gak ikut EV. Sebaiknya kalau misalnya gitu aku langsung cari tahu aja, fokus ke bengkel listrik dan tantangannya itu bagaimana aja. Kalau misalnya sesuai apa yang saya lihat sekarang, infrastruktur untuk pengecasan motor EV atau electric vehicle itu masih relatif sedikit. Artinya pengalaman nyata servis itu bisa terbatas. Kedua, teknisi EV itu butuh skill khusus, terutamanya soal baterai, sistem kelistrikan, lalu software. Kalau misalnya nggak ada mentor yang tepat itu bisa bahaya, baik buat karir maupun keselamatan. Karena kalau EV itu nggak bisa ngawur. Jadi keresahan ini tuh intinya main aman itu di internal combustion atau motor-motor biasa kayak bensin dan diesel, atau ambil resiko ke EV. Pilihan magang sekarang itu bisa menentukan jalur karir aku ke depannya. Jadi aku coba membuat pro kontra tentang hal ini. Pro kontra magang di bengkel ICE atau EV. Yang pertama ICE. Kita bacakan pro-nya dulu. ICE itu memiliki pasar yang besar dan nyata untuk sekarang. Mayoritas kendaraan di jalan itu masih pakai bensin atau diesel. Jadi ilmu dan pengalaman yang bakal nanti kita dapat itu bakal bisa langsung dipraktekkan di kehidupan nyata. Lalu jaringan dari internal combustion ini itu luas. Bengkel umum itu ada di mana-mana. Peluang kerja, usaha itu lebih gampang. Jadi kalau misalnya bengkel-bengkel ICE itu masih banyak, itu tinggal ngelamar di sini bisa. Pokoknya kita punya apa yang nggak orang lain punya. Skill, utamakan skill. Lalu dasar mekanik yang kuat, ngerti mesin, transmisi, rem, suspensi. Skill ini tuh tetap relevan maupun dunia makin ke arah listrik. Habis itu kontranya ICE ini contohnya itu ketinggalan tren. Kalau industri makin cepat beralih ke arah EV,
ilmu-ilmu dari internal combustion ini bakal kurang laku karena orang-orang itu pada pindah ke EV. Coba sekarang kita lihat di jalanan Surabaya, pasti kita bakalan sering ngelihat ada Wuling, BYD, Hyundai lewat. Lalu itu kurangnya exposure dan teknologi baru. Di bengkel biasa, kamu tuh bakal jarang bersentuhan sama baterai tegangan tinggi, inverter, atau sistem software modern. Jadi itu juga bisa menjadi penghambat kita untuk maju ke teknologi yang lebih baru lagi. Karena kalau di EV itu kita bakalan sering bertemu dengan yang namanya baterai tegangan tinggi. Karena di EV sendiri itu mereka memiliki mesin atau dinamo penggerak itu membutuhkan tegangan tinggi. Jadi kita bakalan sering, itu pasti itu. Lalu inverter dan sistem software modern. Lalu kita akan membahas selanjutnya itu pro kontra magang di bengkel listrik EV. Nah, kita bahas pro-nya dulu nih. Yang pertama itu kita bakalan selangkah maju di depan tren. Kalau kamu belajar teknologi yang sedang naik daun, jadi lebih siap saat peliharaan besar jadi. Peralihan besar terjadi. Jadi nanti ketika orang-orang yang menaiki internal combustion itu beralih ke EV, itu kamu bakal lebih siap dulu karena kamu udah belajar itu, paling tidak belajar dasar-dasar. Lalu itu special skill. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Special skill teknisi EV itu masih jarang, jadi nilai jualnya itu tinggi. Jadi sama seperti kita jualan ya, kalau misalnya demand-nya banyak atau pemintanya banyak tapi stoknya terbatas, itu nilai jualnya bakalan tinggi. Lalu belajar langsung high tech, bukan cuma mekanik tapi juga elektrik, software. Ini bikin kita bisa jadi fleksibel di masa depan, karena nanti kita itu juga bakalan diajarin software. Dan ini tuh kalau bicara tentang software dan listrikan itu ranahnya bukan cuma di otomotif saja, tapi bisa yang lain-lain. Oke, kita akan bahas kontranya. Kontranya itu adalah pasar EV itu masih tergolong kecil. Di Indonesia masih belum banyak. Jadi pengalaman real service itu masih terbatas. Tapi karena saya tinggal di Indonesia ya, itu Indonesia maksudnya tinggal di Surabaya, itu masih lumayan banyak lah bengkel-bengkel EV. Jadi enak karena kan di kota-kota besar. Fasilitas dan mentor terbatas. Gak semua bengkel punya standar keamanan tinggi untuk kerja di sistem tegangan tinggi. Kalau salah itu resikonya serius. Karena kalau misalnya kita bermain dengan kabel tegangan tinggi, itu resikonya serius kawan. Nah, kontranya itu investasi awal tinggi. Kalau suatu saat kamu mau buka bengkel usaha sendiri ya, itu perlu alat dan peralatan EV itu lebih mahal dan kompleks. Intinya kedua pilihan itu punya risiko sendiri. Magang di bengkel konvensional berarti kita main aman dan relevan untuk sekarang, sedangkan bengkel listrik berarti taruhan untuk masa depan. Keputusan ini tuh bukan sekedar ikutin tren, tapi harus sesuai dengan target karir kita masing-masing. Untuk pendapat saya lebih pro ke bengkel EV karena melihat penggunaannya di Surabaya seperti ini tuh makin banyak bengkel-bengkel EV dan mobil-mobil EV. Meskipun EV itu zero maintenance, tapi kita bisa belajar
dengan listrik tekanan tinggi dan software seperti itu ranahnya itu luas, jadi kita bisa belajar di situ. Dan juga untuk magang ya, memang saya pro di EV, tapi ini tidak bias ya, saya berusaha senetral mungkin untuk membahas. Kalau misalnya nanti kita magang di bengkel listrik, itu akan memiliki keunggulan tersendiri. Ketika kita amit-amit nih nggak beralih ke EV, tetap pakai internal combustion chamber, itu kita bakalan punya kelebihan di bidang kelistrikan pastinya, sama software. Jadi itu bisa membuat kita punya kelebihan lain. Kalau yang lain masih mainan oli, masih mainan bensin, kita udah bakal jadi gimana gak keren. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi vlog kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.